Halo sobat-sobat BUMDes di seluruh Indonesia, bertemu lagi bersama saya Romulo Marpaung di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Sebuah channel yang selalu membahas seputar BUMDes. Karena kalau bicara BUMDes, ya di Klinik BUMDes tempatnya. Terima kasih buat Anda yang telah mengunjungi channel ini, dan jangan lupa ya, like and subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kita semakin termotivasi untuk membuat video-video yang selalu mengupas masalah-masalah BUMDes. Karena kalau bicara BUMDes, ya Klinik BUMDes tempatnya. Kali ini kita akan coba melakukan review terhadap Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan dan pengadaan barang dan atau jasa badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Panjang sekali nama atau judul permennya. Namun di dalam review kali ini kami hanya melakukan review terhadap satu pasal yang menurut kami ini sangat penting untuk dilakukan penyempurnaan lampiran daripada peraturan menteri ini. Nah, selengkapnya di dalam pasal 22 disebutkan bahwa pasal 1, pemeringkatan BUMDes atau BUMDesma dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh menteri. Pemeringkatan BUMDes atau BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMDes atau BUMDesma dalam periode tertentu. Pemeringkatan BUMDes atau BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu dilaksanakan pada bulan Februari pada tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMDes atau BUMDesma tahun sebelumnya. Di dalam pasal 5 disebutkan pemeringkatan BUMDes atau BUMDesma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan aspek, yaitu aspek kelembagaan, yang kedua aspek manajemen, yang ketiga aspek BUMDes atau BUMDesma dan atau unit usaha BUMDes atau BUMDesma, keempat aspek kerjasama atau kemitraan, kelima aspek aset dan permodalan, keenam aspek administrasi dan pelaporan termasuk akuntabilitasnya, dan aspek yang ketujuh yang dilakukan penilaian adalah aspek keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa. Jadi ada 7 aspek yang dilakukan penilaian berdasarkan peraturan menteri desa ini. Selanjutnya di dalam pasal 6, hasil pemeringkatan BUMDes atau BUMDesma dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu A. Level A, klasifikasi maju dengan skor 85 sampai 100. Level B, klasifikasi berkembang dengan skor 70 sampai dengan 85. Level C, klasifikasi pemula dengan skor 55 sampai 70. Level D diklasifikasikan sebagai perintis dengan skor kurang dari 55. Namun sangat disayangkan, di dalam Permendes ini tidak ada indikator dan skor dari masing-masing aspek. Jadi biasanya di dalam sebuah penilaian, masing-masing aspek yang tadi ada indikatornya dan masing-masing indikator punya bobot atau skor tersendiri. Jadi misalnya aspek kelembagaan itu berapa indikator yang digunakan dan masing-masing indikator berapa skornya. Nah demikian juga dengan aspek manajemen, berapa indikatornya dan berapa skor masing-masing indikator. Demikian dan seterusnya sampai dengan aspek keuntungan dan manfaat. Jadi ketujuh aspek ini seharusnya punya indikator masing-masing dan setiap indikator memiliki skor sendiri-sendiri.
Nah, itulah yang dimaksud dijumlahkan sampai mendapatkan nilai antara 0 sampai dengan 100. Nah, berdasarkan nilai keseluruhan atau skor keseluruhan dari 7 aspek itulah nanti pada akhirnya akan mendapatkan nilai apakah di level A, B, C, atau D. Nah, cuman sangat disayangkan di dalam peraturan Menteri Desa ini indikator dan skor itu belum ada, baik di dalam lampiran maupun di dalam batang tubuh daripada Permendes tersebut. Nah, sekarang menjadi muncul pertanyaan, ya bagaimana mau menghitung total skor kalau tidak ada indikator dan skornya? Kami menyarankan bahwa peraturan Menteri Desa ini harus dilengkapi dengan indikator dan skor masing-masing aspek. Kemudian juga perlu dibuat apa yang menjadi bukti pendukung daripada masing-masing indikator tersebut, sehingga teman-teman pengurus BUMDes bisa jauh-jauh hari mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung ketika nanti dilakukan suatu pemeringkatan atas BUMDes yang mereka kelola. Dan akurasi pemeringkatan itu pun akan bisa dipertanggungjawabkan ketika setiap jawaban dari masing-masing indikator tersebut bisa ditunjukkan dengan bukti-bukti pendukung. Misalnya ketika ada bicara kelembagaan, misalnya dari aspek kelembagaan, ada pertanyaan, salah satu bukti bahwa kelembagaan itu sudah bagus adalah adanya peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa tentang pendirian badan usaha milik desa. Misalnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan itu betul-betul bisa dibuktikan. Ada berita acara musyawarah desa, ada daftar hadir, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau itu sudah lengkap di dalam sebelum dilakukan penilaian, maka akan lebih mudah baik kepada tim penilai maupun kepada BUMDes yang dilakukan penilaian. Nah, itu yang menurut kami perlu dilakukan perbaikan atau apapun istilahnya, apakah revisi ataupun ada nanti petunjuk teknis proses pemeringkatan yang isinya adalah indikator dari masing-masing aspek dan skor dari masing-masing indikator. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan pasal 22 tentang pemeringkatan badan usaha milik desa. Saya Romulo Marpaung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan kalau video ini Anda rasa bermanfaat, nah silakan share kepada sobat-sobat BUMDes yang ada di tempat Anda. Dan ikuti terus video kita selanjutnya hanya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Karena kalau bicara BUMDes, jadi Klinik BUMDes tempatnya. Salam BUMDes.